Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini kita akan memakai topik ya tentang gagal miskin dengan sedekah. Yuk sahabat-sahabat tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian Allah berikan kesehatan, ketenangan dan kelapangan hidup, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menguraikan topik tentang gagal miskin dengan sedekah. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengulas topik ini maka saya merujuk satu kisah kisah yang terjadi pada Nabi Musa. Jadi pada Nabi Musa ini ada seorang keluarga. Jadi seorang keluarga ini merupakan orang yang miskin sudah bertahun-tahun miskin. Maka suatu saat berbincang-bincanglah sang istri kepada sang suami. Apa kata sang istri? Wahai suamiku, ini sudah bertahun-tahun mereka miskin maka mereka berdialoglah antara istri dengan suami. Apa kata istri kepada sang suami? Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa itu seorang nabi? Ya, kata seorang suami. Maka ditanyakan istri kembali, wahai suamiku, bukankah Nabi Musa itu bisa berkomunikasi, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata sang suami? Ya, Nabi Musa itu bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan yang ketiga kali, wahai suamiku, kalau Nabi Musa itu bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong sampaikanlah ke Nabi Musa itu agar apa? Agar Allah merubah kehidupan kita, agar Allah mengkayakan kita, agar Allah itu menaikkan harkat martabat kita. Kata sang istri kepada sang suami. Apa kata sang suami? Ya, nanti saya akan sampaikan. Maka berangkatlah sang suami kepada Musa. Menyampaikan keluh kesahnya selama beberapa tahun. Karena apa? Karena kehidupan mereka miskin. Berangkatlah Nabi Musa, maka Nabi Musa pun menyampaikan, meminta kepada Nabi Musa agar apa? Agar Allah mengkayakan mereka, agar Allah menghidupkan mereka, agar Allah itu memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Maka sahabat-sahabat sekalian, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, meminta kekayaan supaya apa? Supaya sang keluarga ini dikayakan. Singkat cerita, maka Nabi Musa pun menyampaikan kabar tersebut. Apa kata Nabi Musa? Doa kamu sudah dikabulkan, doa keluarga kalian sudah dikabulkan. Maka Allah akan, tapi ingat, ada janji Allah, ada yang Allah sampaikan, kamu akan Allah kayakan cuma 1 tahun. Artinya apa? Pesan Nabi Musa kepada sang suami, kepada seorang keluarga tersebut, maka mereka dikayakan cuma dalam waktu 1 tahun, dan mereka akan miskin lagi pada 1 tahun akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, bayangkan doa dikabulkan, mereka dikayakan dalam 1 tahun. Maka sang suami pun pulang menceritakan kepada istri. Maka tidak lama kemudian maka mereka pun datang rezeki dari berbagai arah. Datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang maka mereka pun kaya. Apa yang terjadi? Maka sang istri berkata kepada sang suami, wahai suamiku, kita kaya dalam 1 tahun cuma ini Nabi Musa sudah menyampaikan bahwa kita akan kaya baru 1 tahun. Yuk suamiku, yuk kita bagi-bagikan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Sang suami dan istri bersepakat untuk membagi-bagikan kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka apa yang mereka buat? Mereka membangun tempat-tempat persinggahan Jadi mereka bangun tempat-tempat persinggahan, mereka memberikan makanan kepada orang miskin, mereka menyantuni yatim, dan mereka menyediakan makan gratis. Selama berapa? Selama 1 tahun. Singkat cerita sahabat-sahabat sekalian, sudah sampai 1 tahun, maka Nabi Musa melihat, ini orang kok belum miskin Ini orang kok belum miskin. Karena apa? Karena janji Allah tersebut, mereka dimiskinkan pada 1 tahun akan datang. Pada 1 tahun akan datang. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau berjanji engkau akan memiskinkan satu keluarga ini sesudah 1 tahun ke depan? Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Saya malu kepada keluarga tersebut. Saya buka mereka satu pintu rezeki, mereka buka pintu-pintu rezeki kepada hamba-hambaku yang lain.
Apa artinya? Allah malu jika seorang hamba itu membuka pintu-pintu rezeki kepada orang-orang lain, bersedekah maksudnya ya. Artinya apa? Kalau kita bersedekah ya, ini keluarga ini ya, dia Allah berikan satu rezeki, dia buka pintu-pintu rezeki kepada orang lain, disedekahkannya, maka Allah malu kepadanya, maka dia pun gagal miskin. Artinya apa? Satu keluarga ini gagal miskin karena apa? Karena mereka bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, ini kan contoh ya. Contoh ini perlu kita pelajari ini kan. Artinya apa? Allah malu kepada hamba-hamba yang bersedekah. Maka saya sapa kepada sahabat-sahabat semua yang rajin bersedekah, yakin aja ya. Yakin aja, insya Allah nanti suatu saat nanti Allah berikan perubahan-perubahan hidup. Mungkin 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau nanti beberapa tahun ke depan, sahabat-sahabat sekalian akan merasakan. Berarti inilah janji Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nanti janjinya itu Allah berikan di mana? Di dunia maupun nanti di hari yaumil qiyamah. Kuncinya cuma satu ya. Apa kuncinya Ustaz? Bersabar. Ya, bersabar, bersabar. Kalau bisa tambah lagi satu lagi, apa itu Ustaz? Istiqomah ya. Bersabar dan istiqomah. Jadi dualah kita buat ya, dualah kuncinya. Kita harus bersabar dan bersedekah, dan harus istiqomah. Insya Allah nanti hanya menunggu waktu. Saya yakin nanti sahabat-sahabat semua nanti akan merasakan, nanti akan berkata ya, akan berkata, saya kaya, saya hebat, saya misalnya mencapai sebuah kesuksesan karena apa? Karena saya mampu bersedekah setiap hari, karena saya mampu bersedekah dalam skala besar, karena saya istiqomah dalam bersedekah. Yuk sahabat-sahabat sekalian ya, mungkin inilah topik kita tentang gagal miskin dengan sedekah. Ini hanya semangat ya, memberikan semangat kepada sahabat-sahabat semua. Ayo istiqomahkan ya, buat sedekah harian, buat sedekah bulanan, buat nanti sedekah ketika gajian ya. Belah itu ya, ambillah 10% dari setiap penghasilan kita, atau 20% dari setiap penghasilan kita bagi kepada orang-orang lain. Supaya apa? Supaya Allah kayakan kita dunia, maupun nanti Allah kayakan kita nanti di hari yaumil qiyamah. Itulah mungkin topik kita. Bagi di antara sahabat mungkin yang punya cerita ya, kisah tentang keajaiban sedekah, yuk ya dikirimkan ke nomor sebelumnya, atau boleh juga di kolom komentar, atau boleh juga mungkin